Saya kemarin 2 Jumat tidak hadir teman-teman karena saya ini sudah, ya alhamdulillah berkahnya saya di lapas. Saya jadi P3K. Aku kasih juga hikmah saya di sini di penjara. Dulu tahun 2014 itu tahun 2015 ada di sini napi, ada warga di sini pegawai Kementerian Agama dapat ujian oleh Allah. Dia jadi jamaah di sini. Nah tanya, kak sudah ceramah? Nah bilang, Dinda, karena dia lebih tua daripada saya, Dinda, bagaimana di sini kita kegiatan tadi lapas? Bilang di sini saya berdakwah panggilan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law hadana Allah. Laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama-tama kita hormati petugas yang mendampingi Pak Ilham dan CPNS. Yang saya hormati dan saya doakan selalu sahabat saya di sini yang setia menjadi jamaah Masjid Babu Taubah, yang sementara menjalani ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian sehat walafiat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan Sayyidul Ayyam, penghulu daripada seluruh hari. Dalam satu hari ada 7 dan kepala sukunya itu 7 adalah hari Jumat. Dan alhamdulillah kita berada di tempat yang paling dicintai Allah. Apa itu? Masjid. Jadi tempat yang paling dicintai Allah ada di sini, masjid. Dan tempat yang paling benci Allah tidak ada di sini. Apa itu yang paling benci Allah? Pasar. Ahabbu fi biladihi ilallah masajiduha wa abgadu. Tempat yang tidak nasuka Allah itu pasar. Nah, makanya teman-teman, jika kalian sering berkunjung ke masjid, berada di masjid ini, terutama hari ini ada program rutin yang digagas oleh Bapak Kalapas kita doakan beliau semoga sehat walafiat, ya diberkahi jabatannya, umurnya. Begitupun juga Bapak KPLP dan seluruh struktur pejabat di lingkup di lapas kelas 2B Kabupaten Maros ini, semoga semua seluruh pejabatnya, pegawainya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kemarin 2 Jumat tidak hadir teman-teman karena saya ini sudah, ya alhamdulillah berkahnya saya di lapas. Saya jadi P3K. Aku kasih juga hikmah saya di sini di penjara. Dulu tahun 2014 itu tahun 2015 ada di sini napi, ada warga di sini pegawai Kementerian Agama dapat ujian oleh Allah. Dia jadi jamaah di sini. Nah tanya, kak sudah ceramah? Nah bilang, Dinda, karena dia lebih tua daripada saya, Dinda, bagaimana di sini kita kegiatan tadi lapas? Bilang di sini saya berdakwah panggilan jiwa. Kenapa? Di sini saya pesantrenku dan saya 2 kak bersaudara di sini di penjara. Jadi saya di sini datang ceramah, kalau ada nak kasih kak transport petugas bersyukur kak, kalau tidak ada bersabar kak. Oh begitu Dinda? Bilang iya. Bertahun-tahun itu ku cerita ini Pak. Ya, tapi berkahnya saya mengabdi di sini, ku kasih tahu Ki. Tiba-tiba ini pegawai Kementerian Agama ini bilang begini, Dinda, ada itu perekrutan penyuluh besar-besaran di Kementerian Agama tahun 2016. Mendaftar Ki. Karena Anda ini layak menjadi pegawai. Kenapa? Sudah jelas tempatnya berdakwah. Ini tempat berdakwah ini harus
difasilitasi negara, harus kita ini harus mendaftar. Apa yang terjadi? Informasi yang di luar bertahun-tahun Kak tinggal di luar, ya bayangkan. Puluhan tahun Kak berdakwah di luar, tidak ku dengar kini informasi. Kenapa saya di sini rutin dakwah di Lapas Maros ini ada saudara kita yang dapat ujian, kasihan. Sekarang dia jadi dosen nih. Saya tidak usah kujemukan namanya. Dia sudah doktor, dia jadi dosen dan dia sudah tidak di Sulawesi Selatan. Dan dia yang kasih Kak info ini. Begitu info itu keluar Kak di lapas, aku cari tahu itu informasi. Padahal saya bergaul orang Kementerian Agama di Maros, tidak ada kasih tahu Kak. Dan ternyata Allah kasihkan nih rezeki di sini. Informasi itu rezeki. Maka saya siapkan berkas-berkasku. Saya dikasih rekomendasi oleh apa? Oleh Kepala KUA Kecamatan Mandai karena membawai tempat ini. Dan saya diberi, dan spesial sekali ternyata saya begitulah kalau kita semangat dan Allah takdirkan kita dapat rezeki. Saya mendaftar di Kabupaten Maros, ternyata berkasku awalnya dipertimbangkan ini, kita ini hanya layak bukan penyuluh kabupaten, provinsi, maka mendaftarkan di provinsi. Akhirnya keluarlah SK pertama saya sebagai seorang penyuluh agama Islam, honorer. Gajiku 300.000 teman-teman. Berangkat dari informasi di sini. Kemudian apa yang terjadi? Saya bawa pergi di Kanwil. Aku kasih lihat foto-foto, aku bilang ini kegiatan saya di Lapas Maros. Aku kasih lihat sertifikat aku ini. Sertifikat saya Dai Kamtipmas ditandatangani oleh siapa? Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan namanya Pak Galit Salih Suyuti. Dan Kapolda waktu itu karena Dai Kamtipmas dibentuk oleh dua institusi itu bilang, besar sekali kita peluang ini, dua tanda tangan pejabat penting. Maka saya keluar SK pertamaku sahabatku di Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan gaji bersama saya 300.000. Bisa kira-kira menghidupi orang 300.000 itu 5 anak, 3 anak, 4 anak. Tidak, tapi Allah itu maha kaya. Ini hanya pancingan ji. Kau bersabar, maka berdakwah di lapas, di rutan. Akhirnya saya dipercaya di Kementerian Hukum dan HAM. Berdakwah di lapas narkotika, berdakwah di rutan Makassar, berdakwah di lapas Gunung Sari, berdakwah di rutan Pangkep. Ada jemaahku tadi ini dari rutan Pangkep di sini. Ya berdakwah di mana lagi? Di rutan Pinrang tempat Bapak Kalapas dapat WBK. Akhirnya apa yang terjadi? Pengabdian itu 9 tahun saya honorer, sahabatku. Baru-baru ini keluar SK 2002 tanggal bulan 5 saya dapat SK sebagai P3K, diangkat dari honorer 9 tahun. Jadi saya itu tidak bisa Kak. Makanya itu ketika Covid selesai ingin sekali Kak masuk dong. Mau Kak masuk ceramah. Karena ini tidak bisa dipisahkan, saya ini dapat nikmat Allah dari tempat ini. Apa yang terjadi? Ternyata Allah takdirkan saya kembali dipercaya memberi pengajian motivasi kepada saudara-saudaraku di sini, kepemimpinan Bapak Kalapas Ali Imran, sehingga begitu saya tidak mendoakan beliau. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat dan diberkahi jabatannya, dan seluruh pejabat yang beliau menjabat bersamaan dengan yang lainnya Pak Ilham dan difasilitasi kegiatan pengajian. Baik teman-teman sahabatku, karena ini saya sudah diikat oleh negara, jadi sebelum jam 9 harus keluar karena saya mods perkenalan, ada training melalui online dan saya harus munculkan muka aku di situ. Kalau tidak ada Kak, bilangnya alfa dan itu bisa ditandai, dan bukan apa tapi ditandai. Sehingga itu saya minta tadi jam 8 kita mulai dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik sahabatku semua rahimakumullah, berlanjut pengajian kita ini yang lalu. Seri pertama sudah kenapa Nabi Yusuf kisahnya terbaik. Pertama Nabi Yusuf kisahnya terbaik karena di dalam surah Yusuf memuat kisah Nabi dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kisahnya Nabi dan Rasul, kenapa kisahnya Nabi Yusuf itu terbaik, Nabi terbaik? Karena dia bercerita tentang raja, berkisah tentang raja yang mimpi. Selanjutnya yang ketiga pertemuan kita hari ini, karena Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf dikisahkan tentang seorang tentang saudagar
yang dia diabadikan ayatnya di dalam Al-Quran, saudagar itu yang menyelamatkan Nabi Yusuf. Kita baca ayatnya teman-teman semua. Wajahat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya busyra hadza gulamun wa asarruhu bid'atan wallahu alimun bima ya'malun. Dan datanglah sekelompok musafir saudagar, mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surah Yusuf ayat 20. Ceritanya ini dia mau ambil air di timba, di sumur. Yang tadinya dia kira air yang naik karena sumurnya orang Arab itu bukan seperti di Maros 5 meter di 10 meter, puluhan meter turun tidak kelihatan ujungnya. Ternyata sampai di bawah sumur ini naik Nabi Yusuf itu, embernya kan besar, berdiri Nabi Yusuf di situ. Ada tolong naik. Begitu caranya Allah Pak menolong seseorang. Siapa kira-kira suruh itu musafir lewat di sumur itu? Allah. Musafir, pedagang, lewat gua di situ nanti. Allah itu yang suruh. Allah juga yang kasih haus ki dahaganya. Haus ki kurasa ini cari ki dulu air. Siapa yang kasih haus itu? Allah. Ketika dia haus, maka dia melihat sumur, dan sumur itu ada Nabi Yusuf di dalamnya. Kasih turun di timba. Ketika timbanya turun, tarik naik, ternyata mengatakan, "Haza gulam, ini anak." Disinilah Nabi Yusuf. Ternyata mereka karena pedagang, yang namanya pedagang itu tidak mau, pasti cari keuntungan. Aja nomor ruka yang kirim. Ini mau bisa kita jual ini. Dia jual ini Nabi Yusuf, bawa ke kota. Disinilah endingnya Nabi Yusuf. Dia ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diambil oleh seorang saudagar yang memeliharanya, mengangkutnya, mengeluarkannya di dalam sumur. Selanjutnya, wasyarau bithamanin bakhsin daraima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya. Nak jual ke Yusuf, nak bawa dia ke pasar, nak jual. Kemudian di antara peristiwa yang membuat Nabi Yusuf ini sebenarnya ada di dalam sumur, karena adanya seorang dari mereka bersaudara yang mengatakan jangan ki bunuh Yusuf. Kan diskusi mereka ini 9 ini, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Kalau jangan awit terahuhu ardan yakhluqu lakum wajhu abikum. Kalau kita tidak bunuh, kalau sudah kita bunuh, dibuang di negeri jauh, nanti bapak kita beralih perhatiannya dengan kita. Itu ucapan mereka. Ada di antara mereka, la taqtulu Yusuf. Jangan ki bunuh saudara kini. Wa alquhu fi ghayabatil jubb. Ini ayatnya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltafithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Seorang di antara mereka berkata, jangan kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Surah Yusuf ayat 10. Jadi inilah sebabnya kenapa ada Nabi Yusuf di dalam sumur, karena hasil kesepakatan mereka ada 3 alternatif. Dibunuh Yusuf, atau kita asingkan dia di negeri jauh. Kalau tidak, kita kasih buang dia, letakkan di dalam sumur.
Yang disepakati itu semuanya niat jahat, semuanya perbuatan jahat. Ini teman-teman saya, ini bahayanya niat jahat. Paling tinggi niat jahatnya itu tadi bunuh karena tidak ada nyawanya. Yang setengah-setengah sedikit apa? Dibuangi di negeri jauh. Di negeri jauh itu kalau bahasa sekarang diasingkan dia. Kalau zaman penjajahan diasingkan. Yang paling rendah ini jangan diasingkan. Kalau dapat kisumur dikasih turun saja di situ biar dia dibawa mati membusuk. Inilah yang napaki saudara mereka. Dan ternyata sahabatku semua, Allah tolong Nabi Yusuf dengan musafir yang melintas di tempat tersebut. Saudagar. Pertanyaannya sekarang, apa itu saudagar, Ustaz? Saudagar itu pedagang besar, padang kalopo. Pedagang besar, pedagang yang menjual barang-barang yang besar, lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas negara. Inilah yang memungut Nabi Yusuf. Iya, dan kalau di Sulawesi Selatan itu ada istilah saudagar Bugis Makassar. Pendirinya itu Pak Yusuf Kalla, Aksa Mahmud, dan Alwi Hamid. Jadi orang Bugis Makassar itu terkenal memang saudagar. Di Papua itu yang besarkan Papua itu orang Bugis Makassar, membuka perdagangan. Makanya sahabatku rahimakumullah, orang Bugis itu rahasia kesuksesannya itu dia adalah seorang petarung, pejuang, pedagang. Bayangkan orang Bugis, Pak, Bugis Makassar ada menjadi pahlawan di 3 negara. Ada di luar Sulawesi Selatan yang dapat itu tidak. Siapa? Syekh Yusuf, pahlawan di Indonesia, pahlawan di Sri Lanka, dan pahlawan di Afrika Selatan. Orang Bugis Makassar ada yang menjadi raja di mana? Di Malaysia. Tung Abdul Rasad itu keturunan Raja Goa. Bayangkan. Siapa lagi pejuang orang Sulawesi Selatan? Ali Haji yang pembuat Gurindran 12 itu di Sumatera. Itu orang Bugis. Keluarga Opu de Marewa. Karena mereka adalah pelaut. Kerajaan Johor meminta dia untuk dibantu pasukannya melawan Belanda, dan menanglah ini 3 bersaudara. Salah satunya yang terkenal itu Opu de Marewa yang mengalahkan Belanda di Johor di Malaysia, sehingga mereka menikah orang kerajaan dan meninggal raja, dia diangkat menjadi raja. Jadi ini saudaraku rahimakumullah, inilah semangat spiritnya orang Bugis, pedagang, pemberani. Dan sehingga itulah juga kita bisa mengambil nilai-nilai lokal itu yang kita miliki. Berani dengan kebenaran, jangan berani karena dosa. Ada dong Ustaz, berani, tapi yang beraninya itu kalau tembok tinggi berani lewati, tidak boleh itu. Pagar tinggi dilewati tidak boleh. Berani salah namanya itu. Tapi kalau berani karena benar, itulah yang terjadi dengan Aruf Palaka. Itulah yang terjadi dengan siapa? Sultan Hasanuddin. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Bugis yang harum namanya membela kebenaran. Sahabatku rahimakumullah, kenapa saudagar ini begitu menarik? Karena dikutip di dalam Al-Quran, disebut di dalam Al-Quran pedagang. Tidaklah profesi ini pasti mulia. Ternyata pertama, saudagar itu, pedagang itu mencari rezeki dengan berdagang barang yang halal. Jadi Nabi ada yang ungkapan mengatakan tis'atu asyari rizki fi tijarah. 10 pintu rezeki, 9 di perdagangan. Jadi orang kaya itu rata-rata itu orang pedagang. Siapa orang kaya di Indonesia? Khairul Tanjung, pedagang. Orang kaya di Sulawesi Selatan, Haji Kalla dan keturunannya. Saya ini dapat manfaat dari beliau. Bayangkan itu Pak, terkena beliau ini Haji Kalla. Diwarisi sekarang anak-anaknya. Saya mendapatkan beasiswa S3 dan hadir dulu Bapak Kalapas kita di sini waktu saya promosi doktor di UIN Alauddin. Yang kalau mau dipikir itu berkahnya ini berdakwah bagi saya. Tadi itu nikmat pertama. Kuceritakan bahwa saya di sini dapat info tentang honorer di Kementerian Agama. Saya lagi ditolong kuliah S3 siapa? Keluarganya Yusuf Kalla. Ketika itu naik nama saya sebagai pendakwah rutin di lapas narkotika Bolangi. Naik di majalah Tempo. Majalah Tempo naik. Aktivis pendakwah di lapas narkotika sukses.
memotivasi banyak warga sehingga hijrah. Tiba-tiba ada anggotanya Yusuf Kalla meng-SMS saya. Nah bilang, izin Ustaz, saya Salman dari Yayasan Haji Kalla. Bilang, kutanya, Pak Salman, apa yang bisa saya bantukan? Di mana ki dapat nomorku? Apa nak bilang Pak Salman itu? Masih ada di sini WA-nya. Bilang, izin saya dapat nomor tak dari Kementerian Hukum dan HAM. Pimpinan kami telah membaca profil Ustaz di majalah Tempo bahwa kita seorang yang pendakwa yang aktif, di lapas dan rutan, memberi motivasi warga dan banyak yang hijrah. Bisakah ketemu dengan kita? Ini menarik ini sahabatku. Pedagang menutus, saudagar menutus, orangnya ketemu mah di warung kopi. Warung kopi di jalan apalagi Bahasa Lama, Racing Center. Ini datang itu ketemu Kak. Langsung mah duduk warung kopi. Ustaz, izin ini saya diutus pimpinan. Apa kebutuhan Kak? Masya Allah. Seperti kurasa itu ada filmnya itu 1001 malam, lampu Aladin. Itu lampu Aladin digosok-gosok itu. Keluar jin. Keluar jin. Apa permintaanmu? Saya seperti itu Pak, ini orangnya Yusuf Kalla. Bilang, Ustaz, apa permintaan tak? Seperti kau rasa ketulu-tulu. Seperti kau mimpi. Saya ini kodong honorer 300, gajiku 500, naik 500. Dan kuliah doktor kah begitu mi, kalau kita tawakal kepada Allah, ada Allah ilhamkan hatinya. Lantas saya bilang, saya ini pendakwah rutin di beberapa lapas di rutan. Dan saya itu berdakwah ku biayai Pak. Apa dibiayakan? Saya kan berdakwah ku peringi ini, peringi ini materi dakwaku. Ku beli kertas baru ku cetak, baru ku bagi-bagi. Karena kalau aku anggap dakwah efektif itu menulis. Tapi saya tidak bisa meminta menulis. Jamaah saya di rutan dan lapas karena mereka tidak bawa pensil, tidak bawa buku. Jadi bagaimana? Jadi saya yang harus inovatif. Bagaimana? Materi dakwaku saya ketik, saya print, baru saya bagi-bagikan. Kalaupun biasa saya print, saya kasih dulu panitia masjid, mohon diperbanyak. Dan insya Allah ini juga saya baca, itu juga nak baca jamaah. Apa manfaatnya? Pergi mak sebentar pengajian ulama dari Maros, di Maros masih ada doa-doa. Ini ada doa sebentar dihafal lagi. Cobanya tadi habis bisongkoku tadi ku bagi-bagi. Mau katanya ada hafal doa yang pertemuan kedua dulu. Tapi karena tadi satu jika kasih keluar datang semua, akhirnya biar skim. Insyaallah datang ke berikutnya. Ku tanya gini, kalau dihafal gini doa ku kasih ki songko. Jadi doa yang sebentar ku kasih ki ini mau doa terhindar daripada jerat utang. Ini kisah nyata dan insyaallah kita akan sebentar baca. Jadi sahabatku rahimakumullah, inilah saudagar, inilah yang bantu saya sehingga kemudian dia memberikan saya biaya kuliah sampai selesai doktor. Jadi teman-teman, kalau mau kaya, apa yang dilakukan? Berdagang ki. Jadi bebas ki nanti berdagang ki. Dagang yang halal. Ustaz, bisa saja juga berdagang, tapi sako-sako aja nanti. Jangan ki berdagang apa? Beras Malaysia Ustaz aja ki. Di Borgol kok itu lagi. Gagal kah itu berdakwah? Ada apa lagi? Iya Ustaz. Kita suruh kah dulu berdagang. Tapi berdagang memang kusuruh ku berdagang. Tapi yang dijual itu beras, bukan beras Malaysia. Lu tambahin Malaysia kapan di belakangnya? Ku tambahin Malaysia. Jangan kita tambah beras mau dijual. Itu sekarang beras Pak kalau dijual tidak ada orang tidak butuh beras. Jual ke apa? Jual pokoknya seluruh kebutuhan. Kalau mau ki bagus Pak merantau ki. Saya minta teman-teman kalau bebas ki, karena itu biasa kalau bebas ki kembali ki di lingkungan tak dikasih ki stigma. Saran saya pergi ki merantau. Di sana ki kampungnya orang berdoa dan ternyata itu perantau itu mustajab doanya. Nanti ku kasih ki doanya perantau. Ada dalam Al-Quran Pak, perantau begitu nak baca doanya dapat istri cantik, anak seorang tokoh agama namanya Musa alaihissalam. Ada doanya di dalam Al-Quran, Rabbi inni anzalta ilayya min khairin fakir. Ketika sudah nak baca itu doanya, tiba-tiba datang perempuan dua bersadar. Wajaat Ihya, datang dua perempuan. Inna abi yad'uka. Bapakku nak cari ki.
Dan ternyata ketika sampai di rumahnya itu perempuan malu-malui. Nabi bilang, bapak kasih tinggal itu laki-laki di rumah tak. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sebaik-baik orang yang tinggal di rumah itu orang kuat. Nabi Musa itu terkenal kuat. Kemudian dia terpercaya. Nabi Musa terpercaya. Apa yang terjadi? Ternyata ini bahasa sindiran. Seorang perempuan tertarik Nabi Musa. Dia bilang, maukah kasih menikah kau dari salah satu putri? Jadi sahabatku rahimakumullah, kalau mau ki nanti sukses, mau ki dapat rezeki yang banyak, mau ki kaya, salah satu 9 pintu rezeki kata ulama, 9 di perdagangan. Berdagang, dagang sayur. Ada kakakku dagang sayur Pak di Makassar, masya Allah, ada rumahnya beberapa tingkat, ada mobil. Karena itu sayur, makanan habis, beras, keponakan saya penjual beras, habis selalu beras. Jadi kalau mau cepat meningkat rezeki kita, jangan patah semangat. Dari dipecah makodong saya SMS, PNS, tidak ada bisa cari rezeki. Jangan kira rezeki Allah itu luas. Ada tong orang di mati meja tidak ada pekerjaan. Jangan seperti tidak ada Allah yang bagi-bagi rezeki, sepertinya itu rezeki dari nomor nip itu tidak. Berjuang di jalan yang lain yang halal, pasti Allah berkahi. Ini yang pertama. Yang selanjutnya sahabatku, setiap kali Yusuf Kalla membuka, ini rahasianya. Jadi rahasianya keluarganya saudagar Yusuf Kalla itu kaya raya. Iya. Yang kedua itu tadi berdagang. Yang kedua adalah setiap membuka usaha baru, niatkan mau pakai pergi haji. Karena ibadah paling banyak biaya dipakai itu salat itu sedikit, dana pakai paling baju yang bersih. Ya, zakat itu juga tidak terlalu banyak. Yang paling banyak itu memang harta yang harus dikeluarkan banyak. Ibadah apa? Haji. Makanya teman-teman nanti buka usaha, bismillah. Mula ini usahaku ini, insya Allah keuntungannya nanti ku pakai naik tanah suci. Ya amin. Dan itu ada bukunya, saya punya bukunya. Itu langsung ulama di Masjid Al-Markas, Masjid Agung waktu dibedah itu buku. Oh ini rahasianya, kekayaannya ini keluarganya Yusuf Kalla. Karena selalu mau niatkan itu usahanya yang baru dia buka untuk pakai pergi haji atau umrah di tanah suci Mekah. Ustaz, kalau seumpama bukan berdagang tapi buka tambah udang, buka tambah ikan-ikan, saya niatkan untuk pakai haji umrah, bisa juga. Saya buka ini tambah udang, tambah ikan bolu, ku pakai nanti keuntungannya pergi haji. Insya Allah itu salah satu pengundang rezeki dan sukses nanti usaha. Ya, tambah udang atau tambah ikan yang kita kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga sahabatku rahimahumullah, rahasianya ini keluarga Yusuf Kalla sukses karena sampai sekarang beliau usahanya berbanyak sekali. Nabi bilangnya orang 7 keturunan kapang itu insya Allah tidak akan habis karena triliunan kekayaan. Apalagi 2 bersaudara dia, Aksa Mahmud itu kan iparnya. Siapa yang punya pabrik semen Bosowa, LPG Aksa Mahmud. Dan beliau adalah putra daerah. Sehingga ini rahasianya penting juga kita pelajari. Karena dia ternyata rahasianya yang ketiga sahabatku, dia gemar bersedekah. Suka bersedekah. Dan ternyata itu waktu paling bagus bersedekah itu adalah pagi-pagi. Bersedekah. Makanya tadi itu mau pergi di Lapas Marus, langsung pergi di tempat jualan songkokku di Al-Markas. Ada banyak songkok, bilang saya mau bagi-bagi songkok ini kepada teman-teman. Satu tadi kupanggil tapi ternyata tertarik semua. Dan insya Allah saya kalau tidak lupa pekan depan masuk lagi ku kasih songkok dan insya Allah dipakai beribadah. Jadi ini sahabatku rahimakumullah, suka bersedekah. Kalau tidak ada uang Ustaz, ada sedekah paling gampang. Apa itu? Senyum kepada sesama. Cukup senyum. Datang pembesuta itu senyum. Jangan kita musuh. Musuh datang pembesuta. Kalau senyum itu datang pembesuki, gembira. Alhamdulillah, tidak terlalu membebani gini saudaraku kudon di dalam lapas. Tapi kalau musuh, senyum sahabatku. Karena senyum itu adalah sedekah. La tahrikanna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan
kebaikan sedikit pun. Walau antal ka akhaka biwajhin talik, sekalipun engkau ketemu saudaramu dengan wajah senyum. Senyum. Tapi jangan senyum kalau sendiri ki pohon jadi debatan saja. Ngapain juga apa ngino man rasa kapang itu anunya di hukumannya. Ya senyum-senyum sendiri jangan. Senyum ki kalau ada ketemu ki petugas, ketemu ki sahabat-sahabat di sini senyum. Bagaimana senyum murahnya? Ini jadi tarik. 1 senti ke kanan ini bibir, 1 senti ke kiri dan insya. Jangan juga 1 senti ke kanan ji. Nah itu senyum sakit gigi. Iya, wah, senyum sinis, ditarik kedua-duanya, ditarik kedua-duanya. Itu menurut penelitian teman-teman sahabatku rahasia senyum. Ternyata ketika orang tersenyum itu hormon yang di kepalanya itu di tubuhnya, endorfin kalau tidak salah keluar dan itu menghilangkan beban-beban hidupnya kalau dia senyum. Makanya sahabatku rahimakumullah, seberat apa pengujian tak, senyum jalan terbaik. Terakhir, karena mau jam 9, doa ini teman-teman, baca ikuti semua. Doa terlepas dari jeratan hutang ini, doa dari Ali bin Abi Thalib. Ada pembantunya terlilit hutang, lantas diajari dia, saya pernah diajari Nabi doa terhindar dari hutang. Kalau kau baca, Allah akan bantu melunasi hutang. Ikuti semua. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah bagiku barang-barang halal daripada yang haram, dan jadikanlah aku kaya dengan keutamaanmu daripada siapapun selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah oleh-oleh saya sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berterima kasih perhatian tak khusus petugas Bapak KPLP yang menyertai kita, Pak Ilham, seluruh teman-teman. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man a'dana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma qina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.